Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyaril ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala
جل وعلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama dan utama kembali pada kesempatan yang mulia ini, hari yang Allah agungkan ini, fi Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Mari kita kembali bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat hidayah, keislaman serta keimanan yang masih ada pada diri kita. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita senantiasa juga haturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, pada segenap pengikut beliau yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Kembali pada kesempatan yang mulia ini pula, selaku khatib mengajak hadirin jamaah Jum'ah untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian menjalankan segenap perintah Allah seraya menjauhi atau meninggalkan apa yang menjadi larangannya, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan 11 atau bulan Dzulqa'dah, bulan Hijriah, bulan Qamariyah 1444 Hijriah, yang berarti tidak lama lagi, tinggal hitungan hari lagi kita akan kembali merayakan satu hari raya umat Islam yang agung, yaitu hari raya Idul Adha atau yang dikenal dengan hari raya Idul Kurban. Insyaallah khatib akan mengangkat satu pembahasan di seputar ibadah haji atau ibadah kurban ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, umat muslim tidak lama lagi, sebagaimana tadi di awal, akan menyambut hari raya Idul Adha atau Idul Adha 2023 yang bertepatan 1444 Hijriah. Hari raya Idul Adha atau juga disebut Lebaran Haji merupakan hari raya keagamaan umat Islam. Hari raya Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Dzulhijjah dalam sistem kalender Hijriah. Umat muslim khususnya di Indonesia pasti sudah menunggu datangnya bulan Dzulhijjah tersebut. Selain hari raya Idul Adha, bulan Dzulhijjah juga memiliki banyak keistimewaan lainnya. Pada bulan Dzulhijjah, bagi umat muslim yang mampu dianjurkan untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah kurban. Selain dua ibadah itu, umat muslim dianjurkan juga untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa istilah yang ada hubungannya dengan ibadah kurban.
seperti kurban dan udhiyah, hadiun atau dan aqiqah. 4 istilah ini kadang ada hubungan makna. Secara bahasa, udhiyah berarti hewan ya yang disembelih pada waktu mulai akan siang dan waktu setelah itu. Ada pula yang memaknakan secara bahasa yaitu dengan hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Sedangkan menurut istilah syar'i, udhiyah adalah sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar Idul Adha dengan syarat-syarat yang khusus. Ya, hari nahar sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kautsar, "Washolli li rabbika wanhar," kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaitan udhiyah dengan kurban, hadiah dan aqiqah tadi, bahwasanya istilah kurban lebih umum daripada udhiyah. Kurban adalah segala bentuk pendekatan diri pada Allah, baik berupa penyembelihan atau selainnya. Kaitan udhiyah dan kurban yaitu keduanya sama-sama bentuk pendekatan diri pada Allah. Jika bentuk kurban adalah penyembelihan, maka itu lebih erat kaitannya. Ada juga istilah hadiyu dalam beberapa ayat disebutkan, yaitu hewan ternak yang disembelih di tanah haram pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, bagi yang menjalankan haji tamattu atau qiran, atau karena meninggalkan salah satu larangan haji, baik ketika haji maupun umroh, atau hanya sekedar melakukan ibadah tatawu, ibadah sunnah, sebagai bentuk pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udhiyah dan hadiyu sama-sama sembelihan berupa hewan ternak dan dilakukan pada hari nahar yaitu Idul Adha, serta dilakukan sebagai bentuk pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Namun udhiyah tidak terdapat pada haji tamattu dan qiran, bukan pula sebagai kafarah, ya, pelanggaran yang dilakukan sehingga harus memenuhi dam, ya, karena mengerjakan yang terlarang atau meninggalkan kewajiban. Jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun istilah lainnya adalah aqiqah. Aqiqah adalah hewan ternak yang disembelih sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat kelahiran anak, baik putra maupun putri. Jelas beda antara udhiyah atau kurban tadi dengan aqiqah. Udhiyah dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat kehidupan, ya, bukan dalam rangka mensyukuri nikmat kelahiran anak. Jika seseorang dikaruniai anak bertepatan dengan Idul Adha, lalu ia menyembelih dalam rangka syukur nikmat atas kelahiran anaknya, sembelihan tersebut disebut aqiqah, bukan kurban. Jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin ini sedikit, ya, materi atau rayuan singkat tentang kurban. Mudah-mudahan menjadi bahan pengetahuan buat kita, terutama untuk menyambut bulan haji atau bulan Dzulhijjah tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan dan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim wa alamu anna allaha amarakum bi amrin azim amarakum bis salati wassalam ala nabiyyil karim faqala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa naqulu afiyatik fujai nafsi jami'i sakhatik Allahumma inna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru ni'mahi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi jalla wa ala wallahu ya'lamu ma tasna'un qimus shalah